Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya nak? Semoga anak-anak ibu dan keluarga selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak ibu, kita lanjutkan lagi pembelajaran tematik kita hari ini. Masih tema 7, subtema 4, pembelajaran 1 dan 2. Liburan yang lalu, Beni dan keluarganya berkunjung ke rumah paman. Apa saja yang mereka lakukan di sana? Ayo kita cari tahu bersama. Nah, perhatikan, berlibur di rumah paman. Saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Rumah paman Beni di Manado. Manado adalah ibu kota Sulawesi Utara. Manado memiliki beberapa pulau yang mempesona. Paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Bendi adalah alat transportasi tradisional Manado. Orang Manado menggunakan bendi sejak dahulu. Di Pulau Jawa, bendi dikenal dengan delman atau dokar. Bendi adalah alat transportasi sederhana yang ditarik dengan kuda. Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Ada yang bersepeda dan mengendarai mobil pribadi. Ada juga yang mengendarai sepeda motor. Sebagian besar orang Manado menggunakan angkutan umum. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Dahulu, orang bepergian dengan menggunakan bendi. Saat ini, orang bepergian dengan menggunakan alat transportasi modern. Beni pergi ke Manado menggunakan mobil dan pesawat. Alat transportasi apa saja yang pernah kamu gunakan? Bacalah kembali teks berlibur di rumah paman dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tuliskan isi cerita dari setiap paragraf. Nah, kalimat utamanya ya nak. Lihat paragraf 1. Saat liburan sekolah, Beni mengunjungi rumah paman. Kemudian paragraf 2. Paman mengajak Beni berkeliling kota dengan mengendarai bendi. Paragraf 3. Beni melihat orang Manado menggunakan bermacam-macam alat transportasi. Paragraf 4. Paman menjelaskan bahwa cara orang bepergian mengalami perubahan. Nah, itu tadi isi kalimat utama yang ada di dalam paragraf. Kemudian perhatikan gambar di bawah ini. Urutkan perkembangan cara orang bepergian. Urutkan dengan memberi nomor pada kotak tersedia, lalu ceritakan kepada temanmu. Perkembangan menggunakan alat transportasi. Nah, lihat, bisa kita tulis ya, yang mana yang pertama? Ya, berjalan kaki. Kemudian yang kedua, ya, menggunakan delman atau kuda. Lalu menggunakan bendi, kuda tapi pakai cepat ya. Kemudian mobil dan pesawat. Pada zaman dahulu, manusia bepergian ke berbagai tempat masih berjalan kaki. Berjalan kaki merupakan model transportasi tertua sebelum penggunaan hewan menjadi alat bantu transportasi. Nah, selanjutnya manusia mulai menggunakan hewan sebagai alat transportasi. Beberapa jenis binatang yang sudah lumrah dijadikan alat transportasi manusia antara lain kuda, unta, sapi, dan keledai. Selanjutnya manusia menggunakan hewan sebagai penarik kendaraan. Sebelum mengenal mesin apalagi bahan bakar, manusia menggunakan kereta yang ditarik oleh hewan. Salah satunya adalah delman. Setelah mengenal mesin dan bahan bakar, manusia mulai menggunakan kendaraan bermesin. Salah satu contohnya adalah mobil. Mobil dapat bergerak lebih cepat dibandingkan dengan delman. Mobil digerakkan oleh mesin dan bahan bakar. Setelah mengenal mobil, manusia masih membutuhkan alat transportasi yang lebih cepat dibanding mobil, yaitu pesawat.
Dengan pesawat terbang, manusia dapat bepergian lebih jauh. Salah satu alat transportasi yang banyak digunakan adalah mobil. Apakah kamu suka naik mobil? Maukah kamu menjadi perancang mobil? Sebelum kamu menjadi perancang mobil terkenal, ayo kita buat dulu mobil dari kardus bekas. Nah, amati proses membuat mobil berikut ini. Peralatan yang dibutuhkan: pisau, gunting, selotip, lem kardus bekas. Kemudian 1 lembar kertas putih polos, penggaris, dan spidol, kemudian lem. Nah, kotaknya bisa dari kotak sepatu ya. Kemudian lihat langkah-langkahnya. Yang pertama, siapkan peralatan, kemudian selotip dengan rapat bagian kardus yang terpotong dengan rapat. Kemudian buat pola pintu mobil pada bagian samping kanan dan kiri. Kemudian potong garis pintu seperti pada gambar. Buat pola kaca depan pada bagian atas kardus. Buat garis sekitar 1 cm dari setiap sisi sehingga membentuk persegi panjang. Potong pada 3 bagian sisi, lalu lipat potongan ke atas sehingga membentuk kaca. Nah, lihat ya nak. Kemudian potong kertas putih seukuran persegi panjang pada kaca depan, lalu tempel bagian kaca depan. Lalu kelebihan kardus pada bagian belakang dilipat ke dalam sehingga membentuk seperti sandaran kursi mobil. Amatilah cara membuat kerajinan di atas. Kegiatan apa saja yang kamu lakukan? Tulislah jawabanmu. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam membuat kerajinan itu memotong kardus, kemudian memotong kertas dan menempelkan, lalu melipat kardus bagian belakang, kemudian membuat pola pintu mobil. Siapkanlah peralatan untuk membuat karya. Ikuti langkah-langkah pada gambar. Mintalah bantuan gurumu jika menemui kesulitan. Nah, kamu telah memotong kardus ketika membuat pintu dan kaca depan. Kamu juga telah memotong kertas dan menempelkannya pada kaca depan. Kamu melipat potongan kardus bagian belakang menjadi sandaran kursi. Semua itu adalah cara-cara membuat karya kerajinan tangan. Nah, sekarang amatilah bangun datar pada mobil kardus buatanmu. Bangun datar apa saja yang kamu temukan? Coba sebutkan. Nah, tadi sudah ya. Nah, kita lihat ada persegi panjang. Nah, perhatikan gambar kaca depan mobil. Berapa ukurannya? Jika kamu akan menghias kaca mobil dengan pita, berapa panjang pita yang kamu butuhkan untuk menghias seluruh tepi kaca? Mari kita hitung. Nah, bagian atas atau lebarnya adalah 20 cm, kemudian panjangnya 10 cm. Jadi atas sama bawah ukurannya sama, kemudian kanan dan kiri juga sama ya. Panjang pita yang mengelilingi tepi kaca mobil adalah keliling kaca mobil. Nah, panjangnya seluruhnya itu ya nak. Amati bangun datar berikut. Berapa kelilingnya? Nah, perhatikan. 15 cm ini lebarnya ya. Kalau di atas 15, berarti di bawah juga 15. Kemudian yang sebelah kanan itu panjangnya. Panjangnya 8 cm. Yang sebelah kanan, berarti yang sebelah kiri juga 8 cm. Berapa luas keliling seluruhnya? Ya, 46 cm. Nah, kemudian lihat bangun datar yang B, berapa kelilingnya? Ada 7 cm. Nah, hitung 7 cm-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti seluruh sisi-sisinya itu sama panjangnya ya nak. Berapa? 7 cm. Kita hitung, kita tambah. Berapa jumlahnya? Ada kelilingnya berarti 35 cm. Paman mengajak Beni ke Pulau Bunaken.
Bunaken memiliki keindahan bawah laut yang terkenal di dunia. Saat bepergian ke Bunaken, Beni menggunakan perahu umum. Bagaimana suasana di dalam perahu yang Beni tumpangi? Bacalah teks berikut dengan suara nyaring. Nah, dengarkan. Pergi ke pulau. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Perahu umum dapat ditumpangi siapa saja. Perahu yang ditumpangi Beni dapat memuat 30 orang penumpang. Di perahu, Beni bertemu banyak orang. Perahu berisi penumpang yang beragam. Ada penumpang laki-laki dan perempuan. Ada anak-anak, remaja, dan orang tua. Ada penduduk setempat, pengunjung lokal, dan turis asing. Penumpang perahu menggunakan baju yang beragam. Turis asing mengenakan celana pendek dan kaos tanpa lengan. Ada juga yang memakai pakaian seragam. Semua penumpang duduk bersama-sama di dalam perahu. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paman juga berbincang-bincang dengan penumpang. Mereka tertawa bersama saat ada yang melucu. Mereka senang dengan suasana akrab di perahu. Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paman bercerita bahwa Indonesia adalah negara pelaut. Transportasi air sudah digunakan sejak zaman dahulu. Awalnya transportasi air hanya perahu kayu yang digerakkan tangan. Ada kano dan sampan. Sekarang orang-orang menyeberang laut dengan perahu mesin. Ada kapal feri yang dapat menampung banyak orang, ada speedboat yang dapat bergerak dengan cepat, ada kapal persiar untuk pergi jarak jauh. Seperti apakah transportasi air di masa depan? Kalianlah penentu transportasi air di masa depan. Bersiaplah, belajarlah dengan tekun dan penuh semangat. Bacalah kembali teks Pergi ke Pulau dengan teliti. Garis bawahi kalimat pertama dari setiap paragraf. Tulislah isi cerita dari setiap paragraf. Nah, lihat paragraf 1. Paman mengajak Beni pergi ke Pulau Bunaken dengan perahu umum. Paragraf 2. Perahu berisi penumpang yang beragam. Paragraf 3. Selama di perahu, Paman menyapa penumpang. Paragraf 4, Paman berdiskusi tentang transportasi air dengan turis asing. Paragraf 5, seperti apakah transportasi air di masa depan? Nah, itu adalah kalimat pertama yang ada di dalam paragraf. Alat transportasi terus berkembang. Berikut adalah alat transportasi zaman dahulu dan sekarang. Kemudian pasangkan alat transportasi dulu dan sekarang dengan cara menarik garis. Alat transportasi dahulu dan sekarang. Nah, lihat. Nah, ini ada alat transportasi dahulu dan sekarang. Nah, berikut ini adalah pasangannya. Ya, nampak ya, Nak? Pesawat terbang diterbangkan pertama kali oleh Wright bersaudara pada tahun-tahun sebelumnya. Berikutnya, balon Zeppelin menguasai pengangkatan udara. Pesawat komersial yang lebih besar dibuat pada tahun 1949 bernama Bristol Brabazon. Sampai sekarang pesawat penumpang terbesar di dunia dibuat oleh Airbus Industri dari Eropa dengan pesawat A380. Pemandangan di pantai sangat indah. Air lautnya bersih dan jernih. Beni bermain di pantai. Ia bermain bersama pengunjung lainnya. Mereka bermain ombak sambil berenang. Paman berpesan agar Beni menjaga keselamatan diri dan orang lain saat bermain di pantai. Nah, menurutmu, apa yang dapat Beni lakukan untuk menjaga keselamatan orang lain saat bermain di pantai? Bertanya jawablah kepada temanmu. Tuliskan hasil tanya jawabmu.
Nah, menjaga keselamatan orang lain di pantai, yang pertama memperhatikan teman yang bermain di pantai. Yang kedua, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Yang ketiga, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Kemudian, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh ke laut. Kemudian, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Nah, kamu sudah tahu perbuatan yang dapat menjaga keselamatan orang saat bermain air di pantai. Setiap perbuatan yang kamu lakukan pasti ada alasannya. Amati perbuatan menjaga keselamatan orang lain berikut. Mengapa itu dilakukan? Nah, kita bisa membuat alasannya ya. Lihat, tindakan menjaga keselamatan. Nah, jangan lupa dibuat alasannya. Yang pertama, memperhatikan teman yang bermain di pantai. Apa alasannya? Saat berenang perlu pengawasan agar saat ada kecelakaan ada yang melihat. Lalu, menemani teman melakukan kegiatan di pantai. Alasannya kenapa? Saat berenang membutuhkan teman untuk memberikan bantuan yang dibutuhkan. Kemudian, mengingatkan teman jika ada ombak besar. Alasannya, ombak yang besar dapat menyeret orang yang sedang berenang di tengah laut. Lalu, mengingatkan teman agar tidak berenang terlalu jauh. Alasannya, semakin jauh dari pantai, ombak semakin besar dan dapat membahayakan keselamatan. Yang terakhir, menyingkirkan benda tajam yang ada di dalam air. Alasannya, benda-benda tajam dapat melukai bagian tubuh saat berenang. Nah, itu tadi ya, tindakan menjaga keselamatan kita dan orang lain beserta dengan alasannya. Alhamdulillah, selesai materi kita hari ini, pembelajaran 1 dan 2, subtema 4. Nah, silahkan dibaca-baca kembali bukunya ya nak. Mudah-mudahan apa yang ibu sampaikan tadi dapat anak-anak ibu pahami dan mengerti ya. Jangan lupa kalau ada yang belum mengerti silahkan ditanyakan langsung dengan ibu gurunya. Nah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.